Halo, selamat datang di podcast Jurnal CSR. Pada pagi hari ini, senang sekali kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Anggono Wijaya, Vice President TJSL PT Pupuk Kalimantan Timur. Gimana kabarnya Pak Anggono? Alhamdulillah sehat. Baik Pak ya? Baik, alhamdulillah sehat. Dan terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya terbang dari Kalimantan. Dari hari apa mungkin Pak? Oh, dari hari Senin ya. Ini terima kasih juga, suatu kehormatan ya kami diundang untuk mengikuti podcast dari Olah Karsa. Ya, Makasih Mas Unggul. sama-sama Pak. Ya, mulai hari Senin kemarin datang dari Bontang. Ya. Baik, terima kasih sudah jauh-jauh dari Bontang, kita bisa diskusi hari ini. Siap. Hari ini Pak Anggono, kita akan coba bahas karena dalam beberapa informasi yang kami terima, banyak sekali program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan ya. Khususnya betul. Yang hari ini kita akan bahas adalah berbasis creating share value. Karena PT Pupuk Kalimantan Timur saya lihat cukup progresif untuk bisa memulai berbagai macam inisiatif TJSL berbasis creating share value. Kami semua pengen dengar ceritanya Pak Anggono. Oke, untuk boleh. bisa boleh, diceritain ya bagaimana inisiatif CSV yang sudah dilaksanakan. Namun yang pertama kami perlu diceritakan terlebih dahulu sebelum ke TJSL-nya adalah aktivitas bisnis dari PT Pupuk Kalimantan Timur seperti apa Pak Anggono. Mungkin teman-teman juga supaya tahu sebetulnya aktivitas bisnis secara umum yang dijalankan oleh PT Pupuk Kaltim. Silakan Pak Anggono. Oke, baik. Jadi Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan dari Pupuk Indonesia Group ya. Dan kami merupakan produsen pupuk ya. Jadi selain pupuk ada beberapa produk utama yang dihasilkan. Ada pupuk urea, kemudian pupuk NPK, dan juga ada amonia. Nah ini produk utama yang dihasilkan oleh Pupuk Kaltim. Nah untuk menghasilkan produk-produk tersebut, Pupuk Kaltim memiliki beberapa pabrik ya. Untuk pabrik urea ada 5 pabrik, pabrik NPK ada 2 pabrik, dan pabrik amonia juga 5 pabrik. Dan Pupuk Kaltim juga menyalurkan pupuknya ke seluruh Indonesia maupun ekspor. Oh sudah sampai ke ekspor juga Pak? Betul. Jadi selain untuk memenuhi pupuk subsidi, juga pupuk non subsidi yang dijual bukan hanya di domestik tapi juga ekspor mancanegara ya. Betul. Dan tadi kayak produk-produk seperti urea ini kan sudah common ya, orang sudah banyak tahu terkait produk Pupuk Kalimantan Timur ini. Nah kemudian dari aktivitas bisnis yang kemudian memproduksi pupuk ya dan beberapa produk yang lain Pak, apa sih yang kira-kira menjadi latar belakang kemudian perusahaan melaksanakan program TJSL tanggung jawab sosial dan lingkungan berbasis creating share value? Kira-kira bisa diceritakan backgroundnya Pak? Oke, baik. Jadi memang ini merupakan suatu komitmen dari manajemen Pupuk Kaltim ya. Dan kita sudah menerapkan CSP ini mulai dari tahun 2016. Karena menurut kami CSP ini bisa berjalan beriringan selain sebagai suatu strategi bisnis, namun juga bisa melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, atas poin plus CSP tersebut, maka Komitmen Manajemen PKT bisa menerapkan CSP di seluruh lini bisnis dari proses produksi Pupuk Kaltim. Artinya terintegrasi ya Pak antara bisnis inti perusahaan dengan bagaimana keinginan untuk menciptakan dampak terhadap masyarakat begitu. Betul sekali Mas Unggul. Dan boleh diceritakan Pak apa sih yang menjadi program CSV dari Pupuk Kalimantan Timur gitu Pak? Nah salah satu program pertama kami jadi ini memang sudah jauh sekali sebelum CSP dikenal luas ya. Bahkan sekarang kan sudah diatur di Peraturan Menteri BUMN nomor 5 tahun 2021. Tapi sebelum diatur di situ, kita mulai tahun 2016 itu sudah menerapkan CSP. Jadi sebelum ada mandatori sudah mulai duluan ini. Betul karena memang komitmen manajemen kami melihat ini suatu yang bagus untuk bisa diimplementasikan dan itu kita mengambil inisiatif untuk bisa menjadi pionir dalam penerapan implementasi CSV di Indonesia ya mungkin ya. Nah, program yang pertama kami angkat yaitu program Keramba Jaring Apung. Kenapa Keramba Jaring Apung? Karena nanti kita cerita lebih jauh ya. Kenapa kita angkat ini? Tapi poinnya di sini kita bisa melakukan share value baik kepada masyarakat maupun perusahaan. Jadi memang fokusnya yang pertama selain hanya soal mandatori, memang ini sudah
dilakukan inisiatif lebih awal ya Pak? Betul. Dari tahun 2016? Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan sekarang sudah exit dan sudah mandiri dan bisa berkelanjutan. Wah, luar Ya, biasa. Nanti mungkin kita cerita lebih jauh nanti. Boleh, silakan. Nah, sebelum memang tadi diceritakan terkait program Pak, inisiatif Creating Share Value ini kan membutuhkan satu kebijakan ya Pak. Betul. Dalam pelaksanaan programnya gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak untuk bisa mengorganisasi unit-unit bisnis yang lain gitu ya. Itu kan butuh satu policy yang diterapkan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. Kira-kira policy apa Pak yang diterapkan sehingga kompak nih semua terdorong untuk menjalankan program Creating Share Value ini? Ya, jadi komitmen manajemen tadi memang dituangkan ya dalam beberapa kebijakan perusahaan. Salah satunya kebijakan terkait Komdev. Oke. Ya. Sudah ada kebijakan khusus untuk community development Pak? Sudah ada. Oke. Kita punya kebijakan CSR, kebijakan Oke. Komdev ya. Dan memang setiap tahun juga kita sampaikan ya sebagai salah satu pelengkap dokumen proper ya. Jadi di kebijakan Komdev tersebut memang sudah diatur bahwa dalam melakukan kegiatan Komdev kita juga harus mempertimbangkan share value. Oke. Ya, baik itu yang memberikan manfaat bagi stakeholder ya ataupun perusahaan. Nah, selain melalui kebijakan-kebijakan tentunya manajemen kami juga selalu mendorong bahwa setiap insan pupuk Kaltim yaitu untuk terus berinovasi ya dalam proses bisnisnya. Nah, sehingga dengan adanya konsep CSP ini maka itu semakin mempermudah mempermudah untuk adanya inovasi-inovasi baru ya dan juga men-trigger inovasi produk baru bahkan ya Pak. Betul, bahkan inovasi produk baru ya. Dan juga dengan melalui awarding ya seperti proper yang memang selalu kita ikuti, itu juga mendorong program-program CSP bisa berkembang dan tumbuh pesat di Pupuk Kaltim. Oke. Ya. Jadi memang kebijakan ini sudah sangat komprehensif. Betul. Mulai dari kebijakan yang bersifat community development, kemudian CSR itu ditandatangani oleh direksi, Pak. Betul, ditandatangani oleh direksi dan juga dalam implementasinya itu direksi menunjuk tim khusus. Ya, tim khusus dengan SKD ya. Dengan SK direksi ya. Jadi ada tim yang memang berasal dari berbagai lintas unit kerja dengan berbagai background bidang pendidikan itu untuk mengembangkan program-program CSP yang ada di Pupuk Kaltim. Ya. Menarik karena memang program Creating Share Value ini biasanya membutuhkan support secara teknis dari divisi-divisi yang lain. Dan itu sudah dibentuk timnya. Betul. Jadi itu inisiasi awal kita membentuk suatu tim, tapi sekarang sudah embedded di dalam fungsi organisasi, dalam fungsi unit kerja ya. Jadi sekarang fungsi TJSL itu fungsi CSP itu dipegang oleh Departemen TJSL. Ya. Oke, yang sebelumnya ada tim tersendiri sekarang udah embedded di dalam. Karena masih awal embrio, ketika itu sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, sekarang sudah embedded di organisasi, di struktur organisasi. Nah, ini luar biasa dan bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain gitu ya. Bagaimana kemudian transformasi dari inisiasi tahun 2016 kemudian bisa embedded di dalam satu fungsi TJSL. Mungkin bisa diceritakan lagi Pak terkait tadi inisiatif programnya adalah bisa menciptakan nilai bersama ya antara perusahaan dan juga masyarakat. Bisa digambarkan secara umum pelaksanaan program ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, nah yang mungkin saya ceritakan Keramba Jaring Apung ini memang program kita inisiasi dari 2016 sampai dengan tahun 2020 dan sudah berjalan ya. Jadi memang di awal kami itu sangat kebingungan ya. Kenapa bingung? Karena adanya tuntutan ya atau komplain dari masyarakat terhadap perusahaan di mana mereka menyampaikan banyak ikan mati yang disebabkan oleh perusahaan. Ya. Padahal di perusahaan ini kita sudah memiliki pertama unit pengolah limbah. Itu kita sebut chemical pond. Chemical pond. Nah, di chemical pond ini limbah itu dinetralisir dulu. Artinya nggak langsung dibuang ke laut ya. Jadi dinetralisir dulu dan kemudian tidak cukup sampai dinetralisir tapi diukur juga. Jadi diuji di laboratorium yang terakreditasi bahwa air ini sudah
memenuhi syarat baku mutu yang ditetapkan. Iya. Nah, setelah itu memenuhi syarat baku mutu baru bisa dibuang ke laut. Ya. Nah, selain itu di Pupuk Kaltim, ya, karena memang Pupuk Kaltim berada di salah satu kawasan industrial estate, ya, di mana selain Pupuk Kaltim juga banyak perusahaan-perusahaan lain, ya, sehingga ketika ada komplain atau tuntutan, tapi karena masyarakat ini tahunya Pupuk Kaltim yang besar, itu selalu ke Pupuk Kaltim, ya, selalu tertuduh, selalu menjadi kambing hitam, gitu ya. Nah, karena Pupuk Kaltim yang paling besar, jadi tuntutannya selalu ke Pupuk Kaltim. Nah, kami bingung ya, artinya kita sebenarnya secara aturan, secara teknis itu sudah memenuhi semua persyaratan, sudah comply. Namun kenapa masih ada tuntutan dari masyarakat? Nah, di sisi lain sebenarnya nelayan-nelayan kita yang ada di Kota Bontang itu masih menggunakan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, atau pitral ya, penangkapan ikan dengan tidak ramah lingkungan ya. Baik mereka dengan cara pengeboman, kemudian cara potas atau meracun ikan gitu ya. Nah, itu yang di sisi lain ya, di sisi lain itu juga terjadi di masyarakat, di masyarakat nelayan yang ada di Kota Bontang. Nah, akhirnya kami kebingungan ini, bagaimana bisa membuktikan bahwa ini bukan dari PKT gitu ya. Ketika ada kejadian ikan mati, terus ada komplain-komplain dari masyarakat, kita bingung nih bagaimana membuktikan kepada masyarakat bahwa ini bukan dari PKT gitu, dari Pupuk Kaltim. Nah, akhirnya dengan adanya atau inspirasi dari program CSP ini, kami bangun keramba jaring apung tadi sebagai bioindikator. Bahwa kualitasnya bagus. Betul, sebagai bioindikator yang menunjukkan bahwa tidak terjadi pencemaran. Dan keramba jaring apung ini memang kita bangun berdekatan dengan lokasi pembuangan limbah air pabrik. Nah, sehingga kita bisa menjustifikasi. Ini aja hidup gitu ya. Ini aja hidup, tidak ada masalah kok. Yang di mana gitu di tempat lain ada, berarti bukan dari PKT gitu. Menarik strateginya. Satu sebetulnya yang perlu dilihat bahwa inisiatif program CSP ini juga memperhatikan aspek mitigasi resiko dari sisi operasi perusahaan, meskipun tidak terbukti bahwa limbah itu kemudian yang menyebabkan kematian ikan, tapi at least sudah ada inisiatif yang berbasis pada resiko perusahaan ya, resiko operasi perusahaan. Yang kemudian bisa dijelaskan Pak, berapa banyak sih penerima manfaat yang terdampak dari program itu, kemudian sekarang cakupannya sampai hari ini seperti apa, mungkin bisa digambarkan juga Pak. Jadi tadi kita udah cerita ya bahwa dari sisi perusahaan manfaat share value yang didapatkan itu, bahwa keramba jaring apung itu bisa menjadi satu bioindikator. Nah, di sisi lain kita juga bisa memanfaatkan adanya jerigen-jerigen bekas. Jerigen bekas yang sudah kita bersihkan ya. Yang di pabrik itu biasanya kan dia tidak termanfaatkan. Nah, drum-drum bekas plastik ini itu yang akhirnya kita manfaatkan untuk bisa menjadi dasar dari keramba ini, sehingga kerambanya mengapung. Itu filosofi. Jadi selain bioindikator, tapi kita juga bisa memanfaatkan sesuatu yang tidak terpakai. Karena setelah dipakai chemicalnya ada tempatnya ini tidak termanfaatkan. Nah, itu kita bisa manfaatkan sebagai dasar untuk pengapung dari keramba tadi. Nah, itu dari sisi perusahaan. Kemudian dari sisi masyarakat, kita melakukan program pemberdayaan ini ya. Tadi penerima manfaatnya itu ada pertama kita ada sekitar 124 penerima manfaat ya. Jadi sampai dengan tahun 2020 ada 3 titik keramba jaring apung yang kita bangun. Pertama lokasinya berdekatan itu Pak? Lokasinya agak jauh, jauh. Cuma keramba tadi itu dikelola oleh satu koperasi yang sama. Jadi ada di daerah Tanjung Limau, kemudian di Bontang Kuala, dan di daerah Gusung. Itu yang awal kita bangun itu di Tanjung Limau, di Bontang Kuala dan Gusung ini adalah replikasi dari program keramba jaring yang ada. Nah, untuk masyarakat tadi, jadi setelah mereka bisa mengimplementasikan keramba jaring apung, itu kita perkuat juga kelembagaannya.
dengan membentuk suatu koperasi. Oh, koperasi ini memang inisiatif yang kemudian coba dikonsolidasi ya Pak? Betul. Dari perusahaan. Ya, memang itu suatu inisiatif program dari perusahaan supaya kelembagaan menjadi lebih kuat. Ya, itu kita bentuk suatu koperasi. Sehingga kelompok yang tadi awalnya jadi hanya kelompok, sekarang sudah menjadi koperasi. Dari 3 titik lokasi tadi. Ya, koperasi dengan sekitar 74 orang anggota. Oh, udah lumayan banyak juga Pak. Ya, lumayan. Iya, tentu ada banyak inisiatif yang juga dilakukan Pak. Karena ini kan bukan hanya soal budidaya, tapi juga ada aspek pemberdayaan pada nelayan juga. Betul. Nah, mungkin juga bisa disampaikan Pak, upaya apa sih yang sudah dilakukan ya dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini gitu Pak, kepada nelayan. Apakah misalnya peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Ya, betul. Ya, memang dengan adanya keramba ini, ya kita bisa melakukan peningkatan kapasitas kepada masyarakat ya. Tentunya bagaimana bisa mengelola budidaya ikan di keramba. Nah, yang tadinya mereka hanya nelayan tangkap saja, jadi nangkap ikan, bawa ke rumah, dijual. Ya. Nah, sekarang mereka sudah bisa melakukan budidaya sendiri, ya di laut melalui keramba jaring apung tadi. Dari sisi produktivitas itu ada pengaruhnya Pak? Ya, hasil tangkapan ikan. Betul. Ya, karena tipikal nelayan kita itu ya, itu ketika menangkap ikan, apa yang didapat di laut itu dibawa kembali ke pulang, kemudian mereka langsung menjual ke tengkulak ya, biasanya ke tengkulak. Nah, ketika mereka menjual ke tengkulak ini, ketika ada oversupply, itu tentunya harganya murah. Betul. Jadi berapapun yang yang dihargai oleh tengkulak, mereka jual gitu ya. Nah, sehingga ya harganya jadi murah gitu. Nah, dengan adanya keramba ini ya kita bisa mengubah skema yang lama ya. Jadi mereka ketika menangkap ikan, ketika ikannya masih kecil itu bisa ditaruh di keramba dulu. Sehingga ukuran tertentu yang nanti mana mereka bisa nilai ekonomisnya lebih tinggi. Betul. Nah, ya ataupun tadi jadi ketika yang saya dapat ikan kecil, ikan besar gitu kan, yang mungkin yang dijual yang besar dulu, yang kecil bisa dikembangkan di keramba jaring apung baru dijual. Tapi kalau yang konsep yang lama itu berapapun yang dia tangkap langsung dia jual ke tengkulak dengan harga yang lebih murah. Ya, karena selain itu juga dengan konsep keramba jaring apung ini, tentunya produksi mereka bisa lebih meningkat. Ya, dengan banyaknya tangkapan ikan dari para nelayan tadi yang dikumpulkan di dalam keramba, itu mereka menjadi punya opsi, tidak hanya menjual kepada tengkulak, tapi bisa kepada pembeli langsung karena kuantitinya yang lebih banyak, besar lebih besar. Bahkan di beberapa kesempatan produk-produk dari nelayan ini itu bisa kita jual ke ekspor. Ada pembeli ekspor. Oh, sudah ada pembeli. Sudah ada pembeli ekspor. Ya. Nah, menarik ya. Ini menarik luar biasa Pak. Karena yang dirubah ini soal perilaku dan kebiasaan. Betul. Tadi cara pola tangkapnya yang langsung dijual, kemudian juga mulai ada upaya pembudidayaan, ada kelembagaan yang juga dibangun. Nah, ini tentu upaya pemberdayaan yang cukup nyata ya, yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Nah, di lain hal juga ini Mas Unggul ya. Jadi selain kita menjual produk mentah tadi, ikan mentah, itu kita bangunkan restoran juga. Sudah sampai ke hilir ini. Betul. Restoran di Jaring Apung supaya itu bisa memberi added value bagi yang ini. Pengelolanya masyarakat juga Pak? Pengelolanya masyarakat juga dan itu ibu-ibu. Kalau yang tadi bapak-bapaknya. Tadi bapak-bapaknya nangkap ikan, ini ibu-ibunya yang masak. Masak di restoran tadi dan dijual. Jadi restoran apung ini karena memang ikannya beda ya. Ikan memang kita pilih juga ada 2 jenis produk utama dari keramba jaring apung ini, ada lobster dan ada kerapu. Nah, ini yang tidak jarang ditemui di mungkin restoran-restoran seafood yang ada di Kota Bontang. Nah, sehingga ini bisa didapatkan di keramba di keramba jaring apung aja, di keramba jaring apung aja dan juga tentunya restoran apung yaitu mempunyai sensasi yang berbeda ya. Dan itu bisa menjadi salah satu destinasi wisata juga bagi masyarakat yang di Bontang ataupun di luar Bontang. Selama ini gimana Pak traction kunjungannya
Ya, selama ini sangat rame ya dan antusias juga. Ya, dan memang sudah banyak sekarang masyarakat yang mengenal dan mengajak keluarganya untuk datang ke sana. Ya, di beberapa kesempatan karena orang Bontang ini banyak dari luar kota, ada pendatang lah ya, pendatang, mereka mengajak keluarganya. Ketika ada keluarganya kunjungan ke Bontang, salah satu destinasi wisata yang dikunjungi itu adalah Keramba Jaring Apung. Namanya apa Pak lokasinya? Lokasi restonya? Lokasi ya di Keramba Jaring Apung tadi. Namanya Keramba Jaring di Tanjung Limo tadi. Di Tanjung Limo. Lokasinya di Tanjung Limo di Keramba Jaring Apung itu. Jadi restorannya melekat dengan keramba. Jadi dekat dengan lokasi. Betul. Nah, saya bilang wisata karena apa? Karena kita juga bisa melihat. Jadi ikan-ikan yang ada di keramba itu fresh seperti apa. Dan sebagainya. Bahkan kita di suatu kesempatan kita bisa foto dengan lobster yang gede-gede ya. Lobster yang gede yang mungkin satu lobster itu bisa 2 kilo itu. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, menariknya memang ini bukan hanya di hulu ya Pak, upaya pemberdayaannya. Bukan hanya pada bagaimana meningkatkan produktivitas nelayan, kemudian ada peningkatan standarisasi juga, kemudian ada kelembagaan, ternyata sampai ke hilirnya gitu ya. Sampai ke hilirnya dengan segmentasi pemberdayaan masyarakat yang berbeda, yaitu ibu-ibunya gitu Pak. Nah, korelasinya Pak, karena saya yakin dengan berbagai macam inisiatif yang tadi sudah dilaksanakan, program CSV yang sekarang sudah dijalankan oleh Pupuk Kaltim terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan ini tentu ada kaitannya. Mungkin Pak Angguna ada pandangan tersendiri Pak terkait hal itu. Baik, jadi terkait SDGs ya, korelasinya program CSV ini menurut saya suatu program CSV yang sangat lengkap. Karena relate dengan semua pilar. Nah, kita jelaskan. Coba kita pilah satu persatu. Pertama dari pilar ekonomi, sosial dulu lah ya. Pilar sosial. Nah, pertama tadi masyarakat nelayan ini kan pesisir rata-rata memang mereka menengah ke bawah ya. Jadi banyak mereka yang masih di garis kemiskinan. Nah, sehingga dengan adanya program ini tadi bisa meningkatkan pendapatan dari nelayan dan mengatasi kemiskinan. Kemudian yang kedua secara sosial itu tadi pemberdayaan ibu-ibu, pemberdayaan perempuan, ya, dengan melibatkan ibu-ibu dari nelayan tadi untuk bisa mengelola restoran apung yang ada di Keramba Jaring Apung tadi. Nah, itu dari sosial ya. Pak. Terus dari sosial yang lainnya, yang terkait dengan pendidikan, betul. Terkait dengan pendidikan, tentunya kita karena melakukan peningkatan atau capacity building terhadap masyarakat nelayan. Nah, di situ berkontribusi terhadap pendidikan ya, terhadap pendidikan. Ini secara sosial. Nah, terus kemudian dari sisi ekonomi, secara lingkungan dulu. Secara lingkungan, ya, secara lingkungan tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang pada awalnya nelayan itu kan memiliki kebiasaan untuk menangkap ikan dengan cara pitral ya. Penangkapan ikan tidak ramah lingkungan. Nah, dengan adanya program ini, mereka tidak perlu melakukan cara itu lagi, ya, karena mungkin dengan skema lama yang mereka datang ke laut menangkap ikan terus menjual, ya. Sekarang dengan adanya Keramba Jaring Apung ini, mereka bisa menjual ikan dengan harga yang lebih mahal, sehingga tidak perlu lagi melakukan cara-cara pitral seperti itu, ya. Dan kita juga memberikan bantuan bagang, ya. Bagang itu nanti akan dijadikan oleh nelayan sebagai alat untuk menangkap ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil ini, ya kan, yang akan dipakai untuk memberikan makan buat keramba-keramba tadi. Nah, sehingga mereka sudah menikahkan lagi tuh cara-cara yang tidak ramah lingkungan dengan pengeboman, nah itu secara SDGs dari sisi lingkungan. Ya. Terus kemudian secara ekonomi jelas. Udah jelas sekali deh secara ekonomi ya. Karena adanya peningkatan pendapatan, ya mereka juga bisa melakukan ekspor, kemudian mereka bisa menjual dengan harga yang lebih kompetitif. Ditambah lagi kalau mentah sama yang sudah masak kan beda harganya, Mas. Jelas. Jelas. Nah, ini sudah naik lagi. Dan juga kenapa ini menjadi menarik, karena tadi konsep Keramba Jaring Apung ini juga dipadukan dengan konsep pariwisata.
Ya, ada nilai ekonomi lain. Iya, sehingga itu malah menjadi suatu trigger ya dan menarik untuk orang datang berkunjung. Betul, betul. Karena orang makan di resto ini bukan hanya soal hidangannya tapi juga soal experience ya. Iya, experience. Yang itu nggak bisa digantikan di tempat yang lain mungkin Pak ya. Betul. Dan price-nya Mas. Iya. Ya. Kalau makan di restoran mungkin harganya lobster berapa tuh? Bisa 1 juta mungkin. Di sana berapa kita Pak? 1 kilo 500.000. Ya. Jadi lobster yang sudah jadi itu ya mungkin separohnya lah dibanding harga restoran ya kan. Lebih affordable ya. Lebih terjangkau. Karena memang lobster yang dan bagusnya lobster ini masih lobster fresh. Iya, karena dari keramba di situ. Ya, langsung dari keramba diangkat. Bukan lobster yang mati ya. Jadi bukan atau lobster yang disimpan di kulkas. Jadi benar-benar lobster yang fresh. Langsung dibakar di situ, dimakan di situ. Ya. Jadi kepengen di sana, Pak. Ya, kemarin harusnya. Iya, harusnya di sana ya, Pak ya. Kalau kita simpulkan tadi satu berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan tentu juga terjawab karena dampak daripada program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi tentu ada aspek kemiskinan yang juga ikut terjawab. Kemudian yang kedua pendidikan yang berkualitas itu juga menjadi dampak yang kemudian muncul dari adanya program ini gitu Pak. Kemudian yang ketiga pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi jelas. Munculnya industri baru salah satunya resto yang tadi sudah diciptakan ya. Tentu ini jadi trigger untuk bagaimana melakukan pemberdayaan terhadap nelayan. Tantangannya Pak, saya yakin dalam proses perjalanan dari 2016 inisiasi sampai sekarang ada banyak tantangan yang tentu dengan sangat konsisten dan sabar barangkali dihadapi oleh teman-teman Pupuk Kaltim Pak. Ini mungkin bisa diceritakan apa saja sih yang menjadi tantangan gitu Pak? Ya, jadi mungkin tadi saya bilang kenapa pilar SDGs lengkap, saya lengkapi dulu ya. Iya, siap. Karena tadi belum satu kurang Mas. Apa, pilar Pak? Hukum dan tata kelola. Oh iya, ada kolaborasi dan sebagainya. Iya, jadi ya tadi artinya mereka kan selama ini menangkap ikan dengan cara-cara yang ilegal. Oke. Jadi, betul. Mereka main kucing-kucingan itu sama pol air. Oke. Ya kan? Karena mereka ngebom ikan harusnya kalau ketangkep ya dieksekusi tapi dengan adanya kegiatan ini cara-cara tadi yang ilegal itu sudah ditinggalkan sehingga kita juga tentunya mendukung tujuan pembangunan berlanjutan dari sisi pilar hukum dan tata kelola. Jumlah kasusnya turun nggak Pak? Jumlah kasusnya sangat turun. Turun dari dengan adanya kegiatan ini ya. Nah, terus tadi kita kembali lagi ke tantangan. Memang ini yang sangat berat. Tantangan di awal ya, terutama di awal ketika kita menginisiasi program. Karena di sini seperti yang Mas Unggul sampaikan tadi, kita bukan hanya merubah mindset, tapi juga perilaku. Nah, itulah yang susah ya, karena selama ini nelayan yang kita ketahui ketika mereka datang ke laut menangkap ikan, membawa pulang dan dijual. Sesimpel itu. Nah, namun sekarang mereka bagaimana punya opsi lain ya. Mereka tangkap yang bernilai ekonomis mungkin bisa mereka jual langsung. Yang nilai ekonomisnya saat ini masih rendah, mereka taruh dulu di keramba untuk dibesarkan untuk dibesarkan dan juga nanti bisa dijual saat harganya udah bagus gitu. Nah, selain itu juga tipikal masyarakat kita juga nelayan itu kan belum terbiasa berorganisasi. Nah, dengan adanya kegiatan ini, mereka secara sosial semakin kuat antar nelayan dan juga kita perkuat lagi dengan adanya koperasi. Nah, kan koperasi ini kan tujuannya mensejahterakan seluruh anggota ya. Nah, sehingga dengan adanya koperasi ini, mereka tentunya secara sosial sekarang juga sudah mudah berorganisasi, terbiasa dengan tata kelola organisasi. Betul, tata kelola organisasi yang benar gitu, dengan pengelolaan keuangan yang benar ya, sehingga itu bisa membawa dampak yang positif ya bagi mereka ya untuk peningkatan pendapatan. Jadi tantangannya memang sangat besar sekali di awal. Ya. Ada proses meyakinkan juga mungkin Pak. Dan juga secara knowledge dan skill ya.
karena mereka kan biasanya nangkap ikan langsung dijual. Sekarang mereka bagaimana bisa membudidayakan ikan ini dari yang ditangkap kecil sampai besar. Nah, tentu di awal itu agak susah kita karena kita harus mengetahui kualitas air yang bagus seperti apa. Nah, di awal memang kita coba dengan pembelian bibit dan banyak bibit yang mati ya. Nah, namun sekarang kita tidak membeli bibit lagi. Bibit didapatkan dari alam, ya. Terus kita kembangkan di situ. Karena kita sudah tahu kondisi air seperti apa, ya. Terus kemudian pola makan ikannya seperti apa, itu sudah diketahui ya dari pengalaman dan trial yang kita lakukan sebelum menginisiasi program ini. Nah, sehingga sekarang sudah bisa mandiri seperti itu. Luar biasa, panjang perjalanannya. Iya, panjang perjalanannya. Iya. Satu lagi Pak, mungkin dari tantangan tadi kami yakin dari Pupuk Kaltim juga sudah melakukan pengukuran dampak ya Pak. Betul. Terhadap inisiatif program CSV ini. Nah, bagaimana hasilnya? Itu mungkin juga bisa dijelaskan Pak, baik secara kuantitatif maupun kualitatif gitu Pak. Ya, oke, siap Mas. Nah, jadi memang kita terhadap program-program TJSL ataupun CSP ya, secara keseluruhan itu pasti kita ukur dampaknya. Ya. Salah satu tool yang kita gunakan itu untuk program-program Komdev yang ada ya, itu dengan indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Nah, pada pengukuran di tahun 2020 ketika program ini akan exit, itu didapatkan skor atau indeks sebesar 3,19 ya untuk program ini. Dan juga selain di program ini secara keseluruhan ya kita ada pengukuran survei kepuasan lingkungan. Nah, ini memang lebih global ya, bukan hanya di satu program tapi seluruh masyarakat yang ada di Kota Bontang. Itu kita jadi bukan lakukan, hanya penerima manfaat ya Pak? Betul, bukan hanya penerima manfaat tapi juga bukan penerima manfaat, itu juga kita ukur. Itu mendapatkan skor sekitar 88,79% atau kategori sangat baik. Ya. Dan seperti itu. Hasil ini menunjukkan bahwa inisiatif program ini bukan hanya diterima oleh penerima manfaat, tapi manfaatnya juga sampai kepada stakeholder lain di luar para penerima manfaat. Masyarakat yang ada di wilayah Kota Bontang. Betul. Kalau testimoninya Pak, ini kan secara angka berbicara sangat baik gitu ya. Dari sisi testimoni ada nggak Pak yang cerita, oh ini terima kasih Pak, kami sudah banyak dibimbing dan lain sebagainya, itu yang cerita-cerita itu seperti apa Pak Agono? Ya, itu sudah pasti Mas ya, karena nelayan-nelayan sana mereka memang sangat senang sekali adanya keramba jaring apung ini ya, karena bisa meningkatkan pendapatan mereka ya. Dan testimoninya mereka yang salah satu yang mereka senangi itu karena banyak tamu-tamu dari luar kota yang datang berkunjung ke sana. Ada kebanggaan juga Pak. Iya, padahal logikanya ini posisi ada di tengah laut gitu ya. Secara akses juga kan agak susah kan, harus naik kapal atau apa. Tapi ternyata kenyataannya pengunjung banyak, ramai berdatangan. Iya. Dan mereka juga kita ajari untuk mengelola medsos. Nah, mereka sendiri yang kelola. Mereka sendiri yang kelola. Iya, secara awalnya kita ajarin, ya kan. Tapi sekarang mereka mandiri. Jadi setiap ada tamu itu pasti mereka akan diupdate di Facebook, di Instagram gitu. Jadi semakin banyak dikenal masyarakat ya. Nah, itu sebagai salah satu bukti bahwa masyarakat ini sangat terbantu sekali dengan adanya program keramba jaring apung. Dan juga tadi secara organisasi karena mereka sudah koperasi, tentu pengelolaannya, tata kelolanya bisa lebih profesional ya, lebih profesional, lebih modern, dan juga mereka lebih menikmati gitu, karena karena nanti hasil dari apa yang mereka usahakan akan dibagi bersama sebagai SAU. Betul. Ya kan? Nah, ini pembelajaran yang berarti juga untuk masyarakat. Betul. Harapannya Pak Anggono dari program yang sudah dijalankan lewat keramba apung ini ya, saya yakin dari Pak Anggono dan tim ada harapan yang bisa disampaikan terhadap program ini Pak. Ya, oke. Memang ini program yang pertama kita kembangkan dari tahun 2016, program CSP yang pertama, keramba jaring apung. Dan ini harapan saya ke depan konsep CSP yang ada itu bisa
diterima dengan baik oleh seluruh karyawan Pupuk Kaltim. Oh, ya. Oke. Dari seluruh proses bisnis, dari seluruh unit kerja, sehingga kita bisa mendapatkan ide-ide baru, ya, yang nanti akan kita kombinasikan dengan program pemberdayaan masyarakat. Iya, betul. Apa yang bisa relate dengan proses bisnis yang ada di PKT, Betul. di perusahaan, sehingga nanti akan menciptakan manfaat bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga kepada stakeholder, khususnya masyarakat ya. Iya. Nah, itu yang coba kami lakukan ya. Salah satunya ini yang menjadi inisiasi juga oleh Pupuk Indonesia Group. Iya. Kita ada program Disco Master namanya. Apa tuh Pak? Ya, program Disco Master ini intinya itu program FGD Iya. dengan unit-unit kerja terkait untuk kita brainstorming. Apa sih ide inovasi? Apa sih ide inovasi yang terkait dengan proses bisnis masing-masing? Karena CSP ini salah satunya kan harus memberi nilai tambah bagi perusahaan. Betul. Bukan hanya di hulu atau di hilir, Iya. ya, tapi di proses juga. Iya. Betul. Ya, makanya bukan hanya di raw material ataupun di produk, Iya. tapi juga secara proses. Seperti yang Keramba Jaring Apung ini kan secara proses nih. Iya. Ya, kadang beberapa program inisiatif program CSP itu mungkin di produk, meningkatkan penjualan produk, ataupun di raw material, Betul. menyediakan bahan material. Nah, Ketersediaan bahan baku. ini yang coba kita kolaborasi dengan berbagai unit kerja supaya kita bisa mendapatkan masukan-masukan apa yang bisa kita lakukan ya untuk pengembangan program CSP. Jadi harapan saya konsep CSP ini semakin dikenal luas ya, tidak hanya di masyarakat luas tapi juga di insan Pupuk Kaltim, sehingga kita bisa membuat implementasi program-program CSP lainnya. Ya. Baik. Dan semakin tumbuh, semakin berkembang program CSP yang tentunya akan memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi perusahaan tapi juga Masyarakat. bagi stakeholder dan masyarakat. Luar biasa Pak. Satu poin penting yang menurut saya ini juga menjadi learning point ya bagi Ya. teman-teman yang bekerja di perusahaan di berbagai macam sektor. Betul. Tadi proses brainstorming ini. Ya. Karena terkadang kesulitannya adalah bagaimana gandeng divisi yang lain Pak. Siap. Padahal ide ini kan hadir kadang dari divisi yang secara langsung bersinggungan dengan produk gitu. Betul. Jadi kami Departemen TJSL itu siap mengawal Betul. dan mengkoordinasikan program ini. Ya, ide bisa dari mana saja. Betul. Tapi kita nanti bahas bersama, kita kembangkan bersama, kita jalankan bersama. Dengan adanya kegiatan yang terorganisir seperti itu, saya kira konsep-konsep CSP dan implementasi CSP pasti akan tumbuh di suatu perusahaan. Betul Pak. Dan bagaimana memastikan program ini berdampak langsung terhadap bisnis. Betul, betul, betul. Ya, closing statement ada yang mau disampaikan Pak? Ya, oke. Terima kasih Mas Unggul. Jadi memang program CSP ini sudah saatnya kita kembangkan ya. Jadi karena kita tidak hanya satu arah, mungkin selama ini ada beberapa program Komdev itu yang hanya memberi manfaat bagi bagi kelompok masyarakat ya. Tapi tidak terlalu bersignifikan terhadap perusahaan ya. Nah, dengan adanya konsep-konsep CSP ini, jadi tidak hanya masyarakat yang terbantu, tapi perusahaan. Kenapa perusahaan penting? Karena perusahaan ini harus eksis terus. Betul. Harus bertumbuh terus. Ya, berkelanjutan ya. Iya. Artinya ketika ada inisiatif-inisiatif program yang bisa menghasilkan revenue ya, baik dari seluruh proses bisnis itu yang berkolaborasi dengan masyarakat, itu tentunya bisa menjadi suatu poin yang plus-plus ya buat buat perusahaan. Nah, saya kira atas dasar itu makanya kita wajib untuk bisa menerapkan CSP di perusahaan karena akan memberikan manfaat yang lebih powerful ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Anggono atas inspirasi, informasi, dan semoga teman-teman semua bisa mampir nanti ke Bontang ya Pak. Siap, ya makasih sama-sama Mas Unggul, kami tunggu juga kedatangannya di Kota Bontang. Siap kami sambut di Keramba Jaring Apung ya. Terima kasih Pak Anggono. Teman-teman, hari ini menarik, ada inspirasi untuk bagaimana bisa menjalankan bisnis dengan cara yang baru. A new way of doing business lewat program Creating Share Value yang dilakukan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Anggono. Ya, sama-sama.